Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dela Oktaviani, Fatia Rahmi, dan Mustika Oktavianti akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Riba dalam Al-Quran. Pengertian riba. Riba berasal dari kata ariba yang artinya tambahan atau kelebihan. Menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil. Riba menurut syara adalah tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diserahkan oleh piutang sesuai jangka waktu peminjam dan persentase yang ditetapkan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat pengertian secara bahasa maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbangan tertentu. Dengan bahasa lain, riba adalah pengembalian tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang melegitimasi adanya penambahan tersebut. Baiklah, saya Fatia Rahmi Aisyah akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Poin B, dasar hukum dan historitas ayat-ayat riba. 1. Tahapan pelarangan riba. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam 4 tahap. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini diturunkan di Mekah, tetapi ia tidak menunjukkan isyarat apapun mengenai pengharaman riba. Yang ada hanyalah kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap riba, sekaligus peringatan supaya berhenti dari aktivitas riba. Ayat yang menggambarkan hal tersebut adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 39 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Artinya, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ayat ini diturunkan di Mekah, menegaskan bahwa riba akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkannya berlipat ganda. Tahap kedua, riba digambarkan sesuatu yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Hal ini digambarkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 160-161. Bismillahirrahmanirrahim. Fabizulmim manalladzina hadu harramna alaihim thayyibati uhillat lahum wa bisaddahum an sabilillahi katsira. Artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Wa akhdhihimur riba
dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Ayat ini diturunkan pada masa permulaan periode Madinah mengutuk dengan keras praktik riba. Pada ayat kedua ini, Al-Quran menyejarkan orang yang mengambil riba dengan orang yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua pihak dengan siksa Allah yang sangat pedih. Pada tahap ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang memakan riba dengan turunnya Quran surat Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba alladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Kurang lebih ayat ini diturunkan kurang lebih kedua atau ketiga hijrah, menyuruhkan kaum muslimin untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan. Tahap keempat terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275-280. Ayat ini diturunkan menjelang selesainya misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menjelaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menurut kaum muslimin agar menghapus seluruh utang piutang yang mengandung riba, menyuruh mereka agar mengambil pokoknya saja dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan. Kedua, asbab al-nuzul turunnya ayat-ayat riba. Umumnya para mufassir dengan mengutip dari Al-Tabari berpendapat bahwa ayat Al-Baqarah 275-280, khususnya ayat 275, turun disebabkan oleh pengamalan paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib dan Khalid bin Walid, yang bekerja sama meminjamkan uang kepada orang lain dari Saqif Bani Amr, sehingga keduanya banyak harta ketika Islam datang. Sumber lain mengatakan bahwa Bani Amr Ibnu Awf mengambil riba dari Bani Mughirah. Apabila telah tiba waktu pembayaran yang telah dijanjikan, maka utusan datang ke Bani Mughirah untuk mengambil tagihan. Ketika pada suatu waktu Bani Mughirah tidak mau membayar dan hal tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ikhlaskanlah atau tidak siksa yang pedih dari Allah. Sedangkan sebab turunnya Quran surah Ali Imran ayat 130-131, menurut satu riwayat dari Atta disebutkan bahwa Bani Saqif mengambil riba dari Bani Mughirah. Apabila tiba waktu pembayaran datang, utusan dari Bani Saqif datang untuk menagih. Kalau tidak membayar, disuruh menunda dengan syarat menambah sejumlah tambahan. Ketiga, kondisi sosial ekonomi sebelum turunnya ayat riba. Al-Quran telah memberikan pelajaran mengenai perilaku yang baik untuk menerima pengembalian pinjaman dalam bentuk jumlah tetap sama dengan nilai pokok yang dipinjamkan, serta mengajarkan untuk meringankan bahkan membebaskan seluruh beban hutang jika pihak yang memberi pinjaman mampu untuk melakukannya. Dalam Al-Quran dijelaskan, lebih baik bagimu jika membebaskan sebagian atau semua hutang sebagai sedekah. Quran surah Al-Baqarah ayat 280. Berdasarkan pengertian di atas, Al-Quran memberikan perhatian yang mendalam terhadap masyarakat yang secara otomatis sangat lemah, yang menekankan untuk membantu akan kebutuhan finansial mereka dengan tanpa memberi tambahan beban penderitaan mereka. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa tuntutan yang demikian itu diperintahkan dalam kasus apabila pihak peminjam terpaksa meminjam uang guna untuk mencukupi kebutuhan primernya. Sekian pembahasan pada poin B. Selanjutnya
akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Oktaviani Zega dengan NIM 1830403018 akan melanjutkan penjelasan tentang hakikat kandungan makna riba. Makna sesungguhnya dari riba telah menjadi bahan perdebatan sejak zaman sahabat Khalifah Umar, yaitu Khalifah kedua. Pernah menyesalkan karena Rasulullah wafat sebelum sempat memberi penjelasan yang lebih terperinci mengenai riba. Tetapi, dalil Al-Quran menyatakan bahwa semua bentuk riba harus dikutuk. Tetapi jika kalian bertobat, maka bagimu jumlah pokoknya atau yakni modal. Itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Atas dasar ini, sebagian besar ulama berpendapat bahwa riba meliputi tidak hanya unsur, tetapi semua jenis bunga. Sementara sebagian ulama lain berpendirian bahwa riba dengan ketentuan tertentu saja yang diharamkan. Berikut penjelasannya, yaitu nomor 1, dialektika pemahaman makna ada'afan muda'afah dalam ayat riba. Dalam surat Ali Imran diterangkan tentang keharaman riba dengan kriteria yang berlipat ganda. Ketika membahas Quran Surat Al-Imran ayat 130, para ulama menekankan pembahasan pada kata ada'afan muda'afah. Dari pembahasan tersebut muncul dua kelompok besar. Pertama, ulama yang memegangi bahwa penyebutan kata tersebut hanya merupakan informasi tentang perilaku orang Arab pra-Islam dan tidak menjadi syarat keharaman riba. Sebaliknya, kelompok kedua menjadikan lipat ganda sebagai syarat haramnya riba. Yang kedua, memaknai lafaz la taslimuna wa la taslamuna dalam ayat riba. Para sarjana muslim mutakhir berbeda pendapat mengenai apakah riba yang diharamkan dalam Al-Quran dapat diterapkan dalam bunga bank modern atau tidak. Perbedaan ini nampaknya berakar dari satu isu pokok. Apakah penekanan harus diberikan kepada alasan pengharaman riba, yaitu kezaliman, ataukah kepada bentuk ilegal di mana riba terkonseptualisasi secara formal dalam hukum Islam? Kecenderungan kaum modernis mengarah kepada pandangan pertama, sementara kaum neo-revivalis cenderung kepada yang kedua. Dengan dilarangnya penggunaan suku bunga dalam transaksi keuangan, maka dibutuhkan lembaga keuangan alternatif semisal Dengan dilarangnya penggunaan suku bunga dalam transaksi keuangan, maka dibutuhkan lembaga keuangan alternatif semisal perbankan syariah yang dalam operasinya tidak berdasarkan atas bunga, tetapi atas pola profil dan loss sharing atau model akad, dan permodalan lainnya yang dapat diterima. Menurut hukum perniagaan Islam, kemitraan dan semua bentuk organisasi bisnis lainnya didirikan terutama dengan satu tujuan, pembagian keuntungan melalui partisipasi bersama. Mudharabah dan musyarakah adalah dua model profit sharing atau bagi hasil yang paling mungkin diterapkan. Yang ketiga adalah riba sebagai pemicu krisis sebuah realitas. Dalam konteks ini, permasalahan ada'afan muda'afah akan menjadi menarik manakala dikaitkan dengan transaksi hutang piutang dalam praktek perbankan. Menurut pendapat yang pertama, segala praktek perbankan, termasuk bank konvensional dengan penerapan bunga tertentu yang dinilai tidak berlipat ganda, maka tidak masukkan dalam kategori riba. Sebaliknya, bagi kelompok yang kedua, sekecil apapun bentuk bunga, maka dapat dikategorikan sebagai riba, dan solusinya adalah dengan membentuk lembaga perbankan yang berbasis bunga.